Temanku ada yang dari Samarinda. Temanku ada yang rambutnya keriting. Temanku ada yang beragama Kristen. Temanku ada yang kulitnya putih. Temanku ada yang hobinya menari. Budaya toleransi sudah tumbuh di SMP Negeri 7 Surakarta sejak dari dulu. Dari tahun ke tahun terus dijaga oleh warga sekolah hingga saat ini. Apa yang sudah ada dan telah terlaksana harus tetap kita lanjutkan, seperti mengadakan pentas seni yang diselenggarakan setiap tahun. Pentas seni ini menampilkan berbagai pentas budaya seperti tari dan lagu daerah. Selain itu, sekolah juga akan mengimplementasikan kegiatan kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika, serta kegiatan lain yang melibatkan mitra-mitra sekolah. Di sekolah tidak ada diskriminasi, baik dari gender maupun agama. Hal ini telah tampak dari berbagai jenis kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Dampak positif dari kebijakan penguatan toleransi memerlukan proses, membutuhkan waktu, usaha, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar toleran dan inklusif. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi guru, siswa, dan masyarakat secara keseluruhan. Penguatan kebinekaan yang sudah kami lakukan menumbuhkan hal positif seperti meningkatnya rasa tanggung jawab sosial, meningkatnya kesadaran akan isu-isu global, meningkatnya keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Secara keseluruhan, kebijakan penguatan toleransi yang telah dilakukan sekolah ini memiliki potensi untuk membawa banyak manfaat positif bagi guru dan seluruh komunitas sekolah. Pengalaman menarik yang saya rasakan sendiri itu di saat saya memperkenalkan diri di sekolah sebagai guru dengan latar belakang sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seringkali saya menjelaskan apa itu penghayat kepercayaan karena masih dianggap hal baru sehingga perlunya dialog dan diskusi agar memahami satu sama lainnya. Namun respon dari teman-teman sangatlah baik, kekeluargaannya itu tinggi sekali. Tidak ada yang namanya pembedaan dari rekan sesama guru. Bahkan di sekolah ini ada yang namanya paguyuban keluarga, khusus untuk guru dan tenaga kependidikan. Saya dipercaya sebagai ketua paguyuban keluarga tersebut. Kami sangat bersyukur sekali karena Kemendikbudristek menyediakan modul pembelajaran untuk guru yang dikemas dalam topik di PMM. Modul yang kami terapkan salah satunya adalah modul wawasan kebinekaan global. Dari modul tersebut, kita kembangkan menjadi berbagai aktivitas seperti bermain peran tema keberagaman, aktivitas gerak tari dan lagu daerah, dan aktivitas saling mengenali keragaman fisik, suku, dan ras melalui gambar dan video. Strategi saya dalam menghadapi tantangan dan kendala yaitu dengan menumbuhkan dan mengembangkan sifat empati dan toleransi. Dengan cara mengajak untuk menumbuhkan sifat empati terhadap anak yang berbeda. Biasanya saya dengan cara memberikan contoh bagaimana jika keluarga kalian yang berbeda. Bagaimana jika kalian di posisi mereka? Apa perasaan kalian? Hal-hal tersebut yang biasanya saya lakukan untuk melatih dan menumbuhkan sifat empati juga toleransi. Saya terpilih sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 7 Surakarta periode 2024-2025 melalui hasil pemungutan suara yang dilaksanakan secara demokratis. Menurut saya, perempuan juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi memimpin sebuah organisasi. Dapat dilihat melalui pemilihan kemarin, saya mendapatkan kesempatan yang sama dengan para kandidat lain. Hal ini menandakan bahwa warga SMP Negeri 7 Surakarta dapat menghargai tanpa memandang gender dan tidak melakukan diskriminasi terhadap sesamanya. Kegiatan di SMPN 7 Surakarta sangat kental dan tidak jauh dari yang namanya toleransi. Misalnya ketika hari Rabu, kami murid sekolah melakukan kegiatan kerohanian, di mana yang beragama Kristen dan Katolik melakukan ibadah di aula, sedangkan untuk yang beragama Islam mendengarkan ceramah secara bersama. Keharmonisan ini tidak akan terjadi jika tidak ada rasa persatuan dan toleransi di antara kami. Dan belum lama ini, SMP kami saat bulan Ramadan mengunjungi Masjid Muhammad bin Zayed.
bagi yang beragama Muslim. Lalu bagi yang beragama Katolik mengunjungi Gua Maria, dan juga yang beragama Kristen menonton perjalanan kisah hidup Sang Yesus Kristus. Sekolah kami sangat menjunjung tinggi toleransi, di mana guru kami selalu mengajarkan dan mengingatkan kami tentang saling tolong-menolong apapun tanpa melihat ras, golongan, suku, dan agamanya. Seperti dalam contoh perayaan Idul Adha kemarin, SMP Negeri 7 Surakarta mengadakan penyembelihan hewan kurban. Di perayaan ini bukan hanya siswa dan guru beragama Islam saja yang terlibat, namun semua guru dan siswa yang berbeda agama juga dilibatkan. Begitu pula perayaan Natal atau Paskah, biasanya siswa-siswi yang Muslim turut membantu dalam persiapan acaranya, seperti ikut membantu mendekor ruangan kegiatan, atau staf sekolah yang beragama lain juga ikut membantu membersihkan dan merapikan. Hal ini membuat saya respect karena rasa toleransi begitu diutamakan di lingkungan sekolah. Rasa toleransi ini juga menjadi dasar fondasi majunya karakter kami dan dapat merangkul setiap perbedaan dalam lingkungan sosialnya. Menurut pendapat saya, hal ini melibatkan pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan, nilai, dan pandangan yang berbeda tanpa menghadapi diskriminasi atau prasangka. Saya berharap toleransi ini akan terus terjalin sampai nantinya. Ayo bersama cintai keragaman. Harapan saya seluruh warga sekolah memahami dan memaknai tentang keragaman secara utuh. Ayo bersama cintai keragaman. Mari tingkatkan toleransi di setiap sekolah. Ayo bersama cintai keragaman. Semoga kedepannya keragaman di lingkungan sekitar kita semakin tinggi rasa toleransi dan rasa solidaritasnya. Ayo teman-teman menjunjung tinggi rasa toleransi kalian terhadap sesama. Ayo bersama cintai keragaman. Harapan saya sebagai siswi SMP Negeri 7 Surakarta, semoga dengan rasa toleransi kita bisa berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang cerah dan penuh damai untuk generasi mendatang. Ayo bangun jembatan, bukan tembok, dengan cara menghormati, menghargai, dan memahami satu sama lain. Ayo bersama cintai keragaman. Tetap menjalin hubungan yang harmonis dalam perbedaan. Ayo bersama cintai keragaman. Semoga kita dapat menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Ayo bersama cintai keragaman.